Tadi kan sempet ada lu bilang juga soal Europe ya. Mhm. Kayak emang lu ke-inspire dari Europe tuh dari gimana? Dari jalan-jalan atau mungkin pernah kuliah atau kerja di situ? Dulu kuliah, Kuliah? S2 di London, Heeh. di UK. Waktu itu masih belum terlalu coffee banget sebenarnya. Waktu pertama kali pergi ke sana, memang minum kopi sih udah dari lama, udah dari ya mungkin dari kuliah kali ya. Oke. Karena ya waktu itu ambil desain juga, terus juga sering begadang kan jadinya, jadi minum kopi. Cuman ya I don't think it's punya efek ya kayaknya. Cuman anyway ya sering minum kopi saset, tapi terus ketika pergi ke London mulai coba cari-cari kopi. Waktu itu ke supermarket, cuman somehow kok rasanya aneh banget. Nah, terus temen ajakin ke coffee shop di area Soho, bukan sosial, anyway di area Soho situ di London banyak coffee shop, terus cobain dan ternyata turns out to be mereka specialty coffee shop. So Soho is Third zone wave. 1 ya berarti ya? Ya. Central London. Mhm. Terus ya cobain di sana waktu pertama kali lumayan kaget sih nyobain kopi yang Arabica, Ethiopian coffee, terus rasanya kayak teh, ada notes of blueberry. Rada kaget karena ya perbandingannya jauh kan, dari minum saset terus tiba-tiba minum kopi yang ada taste note blueberry kan ada lucu Ya, jadinya. shocking juga kali ya. Shocking, jadi kayak bingung kayak apaan nih? Ini kopinya pakai buah blueberry atau gimana, cuman ya ini Kayak enak sirup sih. kali Iya, ya. udah kayak sirup gitu, kayak teh actually. Terus jadi ya suka cari tahu, terus ngobrol sama baristanya. Terus juga in the end di akhir-akhir waktu mau lulus ambil coffee course, basic coffee course barista Jadi sambil di sana. kuliah, Sambil kuliah. Waktu itu memang kuliahnya udah mau selesai, lagi bikin tesis juga. Jadi masih banyak free time lah, terus ambil course, terus akhirnya ya udah pelajarin kopi. So anyway, jadi kita sekarang di ini ya, kita ada di rooftopnya Say Something gitu ya. Yep. Oke. Nah, jadi kenapa ya? Kalau misalnya ini kalau lu cerita sendiri, kenapa ya lu pilih sebenarnya Jakarta Barat gitu? Masa Iya. kalau misalnya dilihat aja gitu kan? Iya. Ya, daerahnya ya begini gitu. Iya, sebenarnya dulu kita punya dua pilihan kan. Yang pertama mau di pinggir jalan, itu wilayahnya barat ke selatan, which is yang area Jalan Panjang. Iya. Terus yang kedua di sini. Dan memang di sini memang ya sebenarnya properti sendiri juga. Cuman waktu itu pilihannya adalah kalau misalnya di pinggir jalan, kita tempatnya nggak ada parkir. Oke. Cuman kayak 2 spot, 3 spot lah paling mentok. Nah, terus di sini kita lihat ya memang kelebihannya di sini banyak parkir. Terus juga waktu itu juga banyak office, kemudian juga masih nggak terlalu rame ya. Jadi ya udah kita coba aja di sini. Plus dulu kita mikir, cause I think coffee shop is actually a destination. Oke. Jadi kalau misalnya tempatnya yang kayak di ujung-ujung, kayak if you go to Europe, there are many coffee shops in the alley, ya kan, kayak jalan-jalan di gang, nggak kelihatan di pinggir jalan gede, tapi orang tetap datang ke sana gitu. Jadi ya itu salah satu reason ya sih, salah satu alasannya kenapa kita berani buka. Dan juga masih blue ocean dulu. Jadi di Meruya ini belum ada coffee shop at all, ya kan. Terus kita pikir kayak ya gimana kita coba tes, kita bisa create market nggak? Dan ternyata in time bisa sih. Dan sekarang juga mulai pada buka kan. Iya, Means ada marketnya gitu. Oke, jadi kayak kalau lu sendiri lu bakal bilang, lu berani bilang lu pioneer nggak mungkin di daerah sini? Meruya yes, tapi kalau barat enggak, karena dulu ada Kultura, ada krematologi juga di Puri. Tapi kalau di area Meruya, Kedoya yes. Iya ya. Mungkin the first We time. were the, ya Iya. bisa dibilang pioneer lah. Jadi kan kalau sekarang ini say something sendiri, oke, gue juga lupa nanya, nama say something itu dari mana sih? Oh, it's very simple actually. Waktu itu lagi nyari nama memang buat coffee shopnya, terus lagi di jalan with my family, kita setel radio, terus tiba-tiba muncul lagu yang A Great Big World, tau ya? Say something I'm giving apa gitu. Tiba langsung kayak, oh ya udah say something aja. Karena memang
kita waktu itu cocokin konsep atau kita memang sengaja cari konsep yang lebih ke arah waktu itu ya. Jadi coffee shop di mana tempat orang-orang berkumpul kayak community, maksudnya people gather not just for coffee tapi for the communication as well. Kayak mereka bisa ngobrol, chit chat, bisa ngomongin basically everything gitu kan. Kayak mau ngomongin kopi bisa, mau ngomongin bisnis bisa, mau meeting juga bisa, mau pergi sama pacar juga bisa. Jadi kayak ya orang nongkrong itu kan nggak cuma sekedar nongkrong, duduk, ngopi, cantik gitu kan. Nggak cuma sekedar itu, tapi mereka harus kayak ya ada komunikasinya, ada interaksinya pasti kan. Kalau misalnya datang sendiri ya beda soal. Tapi yang kita waktu itu incer adalah people come not just sendiri gitu, tapi sama friends, sama atau apa. Makanya kita sediain kursi, meja itu nggak ada yang kayak satu meja satu orang doang. Tapi kita kasih kursi ya, maksudnya setiap meja juga ada kursi. Ya, sebenarnya basic F&B sih, tapi memang kita lebih arah kita pengen persuade orang untuk kayak ya commune lah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya bisa bikin recap ya masalah tentang Anda sendiri ya. Yes. Jadi Anda itu ya second generation ya, udah bekerja di bisnis orang tua Anda yang ada sekitar 250 outlet ya di seluruh Indonesia ya. Terus juga Anda juga ada investment juga di IT ya. Terus Anda juga punya bisnis juga coffee shop ini yang sekarang udah ada cabang juga ya? Dua ya? Ya. Di mana aja ya? Di Kemang sama di sini Meruya. Belum mau bikin yang ketiga ya? Ya, hopefully ya. Yeah, hopefully in the future. Dan bahkan udah jadi PT kan? Ini Udah jadi PT. Nah itu kan kalau bisa saya bilang gitu ya, I'm like a for second generation gitu ya, itu udah sangat hebat gitu ya, udah sangat menjanjikan gitu ya. Thank you. And terus kalau misalnya Anda sendiri bisa mungkin kasih tips gitu ya untuk second generation juga zaman sekarang yang mungkin mereka juga punya bisnis dari orang tuanya, dan mereka pengen mengikuti passion mereka juga, punya I don't know, coffee shop, mungkin fashion label atau sebagainya. Mungkin tips dari Anda itu apa? Yang paling penting nomor satu ya, you have to have a vision. You have to set a goal first. Kira-kira maksudnya visinya ke depan kira-kira mau apa, terus goalnya juga kira-kira apa, terus ya identify the road, like make a road map, something like that. Because kayak gue dulu juga kita lebih mikirin kayak waktu itu saya pengen gini, pengen buka coffee shop, pengen buka ini kayak gitu. Dulu waktu itu ditulis gitu. Dan nggak ada salahnya kalau kita mau start something ya kita juga coba dipikirin dulu gitu kan. Kita build a roadmap. Ya whatever it is sih sebenarnya, mau bikin apapun itu tetap harus ada roadmapnya. Kira-kira visinya ke depan, Indian mau achieve apa. Ya kurang lebih sih gitu yang paling penting. Terus yang kedua ya harus fokus sih. Harus fokus untuk ya udah kalau misalkan memang mau buka ini ya udah jalanin aja gitu. Any kind of problems yang dihadapin di jalan ya memang harus memang harus dihadapin gitu kan. Memang harus di overcome. Jadi intinya ya harus bisa fokus, harus bisa terutama kalau buat yang second generation, kalau misalnya mereka ada usaha family, mereka nggak bisa tinggalin usaha family tapi tetap mau buka new business, ya sebisa mungkin try to bisa ini sih ngimbangin balance is I think it's very important too, kayak karena kalau misalnya nggak bisa balance ya otomatis lost focus juga. Ya harus bisa kayak pilih ya memang ini yang harus dikerjain, priority juga mesti di set. Kemudian ya responsibility, integrity juga harus ada banget, harus punya banget. Karena kalau misalnya kita nggak bisa, maksudnya kalau kita second generation kan kita dikasih tanggung jawab gitu kan. It's also a privilege for you kan. Tapi in sense kita harus punya tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya. Karena ya ini usaha keluarga. Kalau dulu saya mikirnya karena harus dilanjutkan legasinya. Jadi otomatis nggak boleh main-main juga kan. Kalau misalkan main-main ya pasti langsung ya pasti gone juga legasinya. Dan I have to keep that
I have to keep in line with the legacy from my father. Jadi otomatis tanggung jawabnya atau, I cannot say burden ya, nggak bisa dibilang beban juga, tapi ya kebanggaan sih sebenarnya, pride juga buat kita kan bisa ngelanjutin gitu, karena dipercaya basically, dan trust is very expensive, ya kan? Kepercayaan itu mahal, jadi otomatis harus bisa tanggung jawab dari kepercayaan yang udah dikasih. Dan ya balik lagi, itu butuh fokus, itu butuh kayak ya kerendahan hati. Karena satu sisi kita mau entrepreneurship itu satu hal, tapi kalau kita second generation, kita melanjutkan, itu hal yang berbeda lagi. Jadi kita pada dasarnya kita start something, and then di satu sisi kita mempertahankan sesuatu yang mana sebenarnya kalau menurut saya lebih susah mempertahankan sesuatu, karena something that has already built, ya kan, orang tua kita bangun udah di level, katakanlah di level 9 atau level 10, terus tiba-tiba kita masuk, ya pilihannya kan antara rubuh semua atau kita bisa kembangin lagi. Beda sama kita start dari zero. Kalau kita start dari zero ya udah suka-suka lu kan, mau bikin kayak gimana ya suka-suka gitu. Tapi kalau start from a certain level, ya otomatis kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa adaptif. Jadi orang tua dulu pekerjaannya, maksudnya cara kerjanya seperti ini, ya kan. Terus tim-tim yang ada, staff-staff yang ada, divisi-divisi yang ada, semua kerjanya seperti ini. Kita harus bisa menyesuaikan dulu kan. Nggak mungkin pertama kali masuk langsung kayak, ini nggak bisa, ganti semua gitu kan, nggak mungkin. Bisnis yang dibilang awal bermula sebagai hobi, kerja kerasnya banyak juga ya? Ya di awal sebenarnya memang ekspektasinya nggak segitu besar kan, karena ya tadi cuman sekedar hobi, jadi ekspektasinya nggak ya udahlah paling cuman gitu doang gitu loh, ya sense of like ya udah kopi doang, yang penting barista, kopinya beli tahu dari mana. Terus ya udah kopinya udah di roasted gitu kan, udah roasted beans. Jadi ada rasa underestimate juga. Iya, ya pertama-tama ya memang karena I came from the perspective of like ya udahlah ini iseng aja gitu loh, karena memang suka, ya mungkin bisa dibilang passionate tuh nggak terlalu ya, karena memang suka aja, karena suka kopi dan ada tempat ya udah kita coba open, ada maksudnya ada Isman juga. Terus jadi ya kita mikirnya kayak ya udah buka aja kopi santai gitu loh, organik, bener-bener kayak kita pertama tuh organik banget pengennya, sosial media juga organik, terus kita juga nggak pasang pelang gede di depan, ya kan, kita cuman mainin Instagram, Google Maps, Waze, orang datang kayak bener-bener ya memang pengen cari aja. Dan kita nggak sampai mikirin kayak harus marketing yang kayak gimana, bikin brand campaign apa segala macam, kita juga nggak pikirin sampai situ. Jadi just coffee, you wanna get some coffee, just come, selesai gitu kan. Cuman ternyata nggak yang namanya bisnis, kita mau sustain, ya otomatis kita harus evolve kan. Nggak bisa pemikiran yang kayak cuman buka coffee shop selesai gitu. Tapi kita harus evolve, kita harus kayak give more values to the customer. Kita harus bisa make something new, kita harus bisa innovate. Ya memang walaupun sebenarnya di 3 tahun ini kita sebenarnya masih tergolong cafe yang benar-benar organik ya, coffee shop yang berjalannya organik. Tapi sekarang kita benar-benar kayak pikirin we have to do more gitu for the society, for the coffee industry itself, ya for the customers gitu. What's your plan like for the society? Sorry, untuk Indonesia juga. Apa sih rencana Anda untuk society? Kita lebih banyak pengen mungkin bisa dibilang ikut event atau menyelenggarakan event yang seputaran kopi, atau kita just participate. I think it's okay. Maksudnya kayak just participate paling enggak di acara-acara ya yang kayak kemarin kita ikut Jako Week, itu juga mereka kan lebih fokus ke mereka punya satu section yang namanya Skopi. Jadi petani-petani dari daerah itu mereka bawa ke sana buat kasih lihat kopinya mereka masing-masing, terus kita cupping segala macam.
kita juga ada beberapa samples dari petani-petani tersebut. Kemudian maksudnya Isman coba elaborate lah, dikulik gitu kopinya sehingga jadi ya bisa lumayan inilah majuin mereka juga. Oh, Isman ini partner ya? Yes, my partner. Dia lebih ke bisa dibilang coffee director. Jadi dia roastery yang megang tuh dia. Maksudnya dia head roaster juga, coffee roaster. Terus ya sekarang kita juga projectnya bisa dibilang kita lebih banyak main di istilahnya microlot ya. Specialty coffee microlot, specialty grade. Tapi yang mereka in terms of production cuma dikit. Kayak setahun tuh 1-2 ton kurang lebih. Dan kita sekarang lebih banyak main di sana. Berusaha ada ngebantu nge-elevate kualitas kopi Indonesia juga ya? Iya, jadi kita lebih mikir what kind of values kita bisa kasih ke customer, nggak cuman ya terlalu deep ngomongin ke petaninya, tapi paling nggak kita bisa serve apa dulu nih gitu. Kita bisa make something different nggak? Let's say kayak kopi-kopi yang jarang orang dengar kayak Jawa Gunung Halu, atau kita ada sekarang kopi namanya Java Volcano, itu dari Jawa Barat, dan mereka mungkin bisa dibilang kopi-kopi yang jarang orang dengar, ya kan. Terus juga ada dari Ciwangi juga ada, yaitu kopi-kopi yang relatif baru gitu. Dan kita coba kulik, kita coba elevate, kita coba kolaborasi juga sama petaninya. Sorry, nggak apa-apa ya. Kita coba collaborate sama petaninya juga, jadi ya win-win lah. Maksudnya kita bisa create something new, mereka juga dapat clients, mereka juga dapat exposure, kayak gitu-gitu. Point of view baru gitu ya? Iya, point of view. Ada market yang baru mungkin buat mereka gitu. Bener. Jadi kita coba create ke arah sana.